Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama yang sangat luar biasa antara apologet Kristen Joseph bersama dengan Muslim, di mana dalam diskusi ini ada seorang Muslim yang ingin mengetahui dan ingin mempelajari akan kitab suci. Mari kita saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Yohansa Group, selamat malam Yohansa. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen, Bang? Islam. Oh ya, silakan bro. Iya. Jadi gini Bang, saya itu belakangan ini sering menyaksikan ya perdebatan-perdebatan di media ini ya, di TikTok lah khususnya, di TikTok ini. Nah, jadi menurut pemahaman saya ini begini loh Bang. Jadi apa yang kita konsumsi dan apa yang kita asumsi itu sebetulnya berbeda. Jadi jangan, gimana ya, tidak bisa dipaksakan untuk satu antara lain mengasumsi hal yang sepemahaman itu loh Bang. Kalau misalkan halo? Iya, silakan diteruskan kalau belum selesai, jangan menggantung. Kalau menggantung kita semua jadi bingung di sini. Silakan diteruskan kalau belum selesai. Iya kan, jadi kesannya itu terlihat seperti memaksakan, baik itu dari Islam ke Kristen dan sebaliknya dari Kristen ke Islam. Jadi kalau terus istilahnya terus-menerus membahas seperti itu, sepertinya nggak bakal ada titik temunya. Yang ada istilahnya saling menjelekkan dengan data-data yang dimiliki. Kan emang kejadiannya seperti itu kebanyakan sekarang kan. Itu makanya kalau saya lebih senang itu istilahnya kita sama-sama flashback ke belakang ya, berdasarkan sejarah yang bisa diterima baik oleh logika dan istilahnya tidak menjatuhkan satu sama lain itu loh Bang. Adapun ada perbedaan, udah kita sepakati berbeda karena keyakinan kita itu emang berbeda. Adapun kesamaan itu kalaupun diterima iya sama, kalaupun tidak kita diskusikan agar menjadi ilmu, agar menjadi istilahnya agar menjadi penerang gitu loh Bang, biar tidak terus menerus selalu diperdebatkan gitu. Pada intinya itu antara beda dan sama gitu aja sih kalau menurut saya. Okay, thank you for nothing. Because I think your opinion is not justified by something that we are clearly understand about. Ya, anything dah. Kamu ngomong apa juga nggak ngerti, saya nggak ada justifikasi yang menjadikan itu data atau argumentasi yang konkret yang bisa kita terima semuanya. Maka tadi saya coba untuk highlight ketika kamu bilang kebenaran itu jangan dipaksakan. Oke, betul. Memang Yohanes 8 ayat 32. Kebenaran dalam kekristenan yang diajarkan Tuhan Yesus yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia sudah katakan sebelumnya dalam Yohanes 8 ayat 32, veritas liberabit vos, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tidak tertulis di situ kebenaran itu akan memaksa kamu. No. Veritas liberabit vos. Ketika Tuhan Yesus juga diperhadapkan oleh Pontius Pilatus itu bahkan di akhir pertanyaan dia katakan, apakah kebenaran itu? Quid liberatis vos, apakah kebenaran itu? Yesus sudah menjawab sebelumnya. Jauh sebelum itu, ketika dia berbicara kepada para murid, kepada orang-orang Yahudi, veritas liberabit vos, kebenaran itu memerdekakan kamu. Anda punya prinsip di dalam Islam kebenaran memaksa, ya sudah, itu prinsip kalian memang memaksa. Memang ajaran kalian mau tidak mau itu memaksa. Yes, I don't speak in any change of apa yang disebut dengan bias atau mungkin agak ambigu, enggak, memang terang-terangan, betul kan? Ketika saya sebut maksa, misalkan I'm not. Saya membawa teman-teman yang Kristen di sini. We are not the person. Kita bukan orang yang kemana-mana. Login yuk. Islam, Tuhan ini satu yuk. Yesus bukan Tuhan ini. No. Kita bukan orang seperti itu. Kemana-mana Anda perhatikan,
baik room Islam manapun, itu akan membahas tentang Alkitab, membahas tentang Yesus. Mulai asumsi pribadi mereka tentang Yesus sampai sekarang lagi ramai kasusnya. Jangan menambah memperkeruh. Ya, jadi bukan kami di sini sebagai sama seperti kalian, enggak, justru kami victim. Kenapa? Ketika dalam kasus ini berbicara Anda melimitasi batasan pembahasan kita pada TikTok, maka saya persilahkan Anda untuk patroli keliling-keliling TikTok. Yang sering dibahas Alkitab, yang sering dibahas Yesus. Yang aneh, nggak ada yang aneh ketika yang ngomong itu orang Kristen, karena memang itu ranahnya dia. Orang Kristen ngomongin Yesus ya karena memang Tuhannya Yesus, firman alam jadi manusia. Orang Kristen ngomongin Alkitab ya memang kitabnya Alkitab. Tapi yang aneh bukan orang Kristen ya, sok-sokan kami di sini untuk meluruskan penghujatan. Sejak kapan di Alkitab ada penghujatan Islam? Pede amat. Islam baru ada secara sejarah di abad ke-7. Itu yang sesuai dengan narasi kamu, bahwa kamu lebih suka untuk melihat flashback ke belakang. Saran dari saya ketika kamu bernarasi, pikirkan ulang bahasa yang kamu gunakan, jangan repetitif yang unnecessary. Karena ketika kamu ngomong flashback, itu sudah pasti kelihat ke belakang. Nggak usah nambahin flashback ke belakang. Ini saran yang nggak penting sebenarnya, tapi ini cukup penting. Jadi ketika kamu menarasikan flashback, ya otomatis kalau kita mau ke flashback, tidak ada Islam pada zaman Kristus. Islam baru ada abad ke-7. Itu flashbacknya, sejarahnya. Al-Quran baru ada di tahun 600-an. Dan baru disebarluaskan, berkembang secara bertahap sampai penyeragaman mushaf di Kairo, Mesir tahun 1900-an, abad 19. Ditambah dengan adanya bagaimana Islam ditopang dengan keberadaan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dan seterusnya, yang itu butuh konfirmasi waktu ratusan tahun setelah baginda wafat. Bahkan setelah itu pun narasi-narasi yang diriwayatkan itu harus kemudian di cross check lagi oleh contoh Al-Bukhari puluhan tahun setelahnya. Jadi itu fakta sejarah. Kalau Anda milah apakah saya dan teman-teman lain menerima secara logika, ya kami menerima secara logika karena memang itu yang berbicara sejarah. Logika berbicara logika, silogisme yang dibangun oleh manusia, output dan inputnya itu saling berbeda satu sama lain. Itulah yang dimaksud dengan perbedaan yang kamu maksudkan. Tapi persamaan intinya berbicara tentang faktual yang tidak dapat terbantahkan. Contoh, saya kasih contoh studi kasus. Yesus, mau kamu putar balikan sejarahnya bagaimanapun, Yesus Kristus adalah tokoh yang benar-benar ada, yang ia pernah wafat di kayu salib, kemudian dia mati, kemudian dia bangkit pada hari ketiga, sehingga pada zaman detik ini banyak orang yang mengimaninya sebagai tokoh yang membawa dari kegelapan menuju terang. Begitu. Kalau kamu nggak nerima ya itulah, jangan maksa. Buktikan kalau kamu nggak maksa. Coba kita lihat bagaimana feedback dari kamu. Silakan, give us some feedback. Feedbacknya apa kalau nggak ada? Iya kan, kalau untuk pemahaman saya kan gini Bang. Jadi mungkin ya tidak menutup-nutupi juga banyak dari istilahnya dari agama saya yang taruhlah mereka menjadi oknum. Saya tidak setuju, tidak membenarkan mereka. Jadi jangan, istilahnya saya mengajak berdiskusi di sini itu bukan untuk istilahnya emang fokus berdiskusi perihal misalkan apa yang saya tidak tahu menjadi tahu. Itu kan diskusi kan istilahnya menghasilkan produk yang seperti itu. Bukan sekarang belum juga diskusi sudah disamaratakan dengan taruhlah bisa dibilang oknum ya. Saya tidak mau membawa dalam ranah agamanya walaupun mereka mungkin mengatasnamakan, tapi kan tetap di dalam agama saya sendiri ada yang benar dan ada yang salah, ada yang baik dan ada yang enggak, gitu kan. Jadi kalau untuk sebelum saya istilahnya merana ke diskusi sudah disamaratakan disama-samakan dengan istilahnya oknum tersebut, ya mau berklarifikasi sebagaimanapun pasti tetap salah kan di mata. Makanya itu disepakati dulu kan dari awal. Saya tadi mau berbicara gini, kita bisa berdiskusi secara sehat, tidak saling menjatuhkan,
Terus disepakati juga keyakinan kita itu berbeda. Mungkin abang ya dengan keyakinan abang, apa yang abang konsumsi dan apa yang abang asumsikan kan jelas berbeda dengan apa yang saya konsumsi dan saya asumsikan gitu. Jadi itu tidak bisa untuk jadi alat saling serang gitu, Bang. Adapun ada persamaan itu kalaupun misalkan ada kemiripan gitu, ada kemiripan dari alur cerita ataupun dari istilahnya dari sejarah-sejarah, itu kita luruskan gitu loh. Bro, sorry ya gitu. saya potong ya, karena ini penjelasannya sama seperti di awal. Jadi saya sudah ngangkap maksudmu. Kamu ingin berbicara, berdiskusi dengan saya, dan kamu ingin supaya kasih ibaratnya ya bahasanya itu ngebaik-baikin saya supaya saya tidak menjatuhkan dan seterusnya. Iya, di sini nggak pernah menjatuhkan kalau kamu nggak menjatuhkan duluan. Jadi saya ulangin ya, standar operasional prosedur atau SOP ya, gile so keren, nggak apa-apa. Ini supaya kita hidup supaya terbiasa untuk teratur dan tertib juga kondusif ya. Aturan itu adalah supaya kita bisa mengikuti aturan tersebut dan bisa tertibnya. Tentu aturan saya bukan aturan yang diktator untuk menguntungkan dari saya sendiri, nggak pernah menguntungkan saya pribadi. Ini menguntungkan pihak manapun, kita sebagai pembicara maupun yang sedang mendengar. Yang pertama di room saya adalah ketika kamu ingin diskusi seperti apa, tanya jawab silahkan. Anda bertanya, saya menjawab sebisa saya, begitu juga sebaliknya. Ketika Anda bertanya, Anda juga harus siap ditanya, karena yang namanya diskusi itu dua arah. Saling tanya jawab. Ketika disebut saling tanya, artinya dua belah pihak bukan hanya menjadi penanya, tetapi juga harus sebagai pihak yang siap untuk ditanya balik. Disebut juga dengan memberikan jawaban. Jadi saling bergantian. Jadi itu sangat wajar dalam diskusi. Kemudian kalau berbicara itu harus clear, jelas. Apapun narasinya harus pakai dalil data. Ya, contoh ketika Anda mau mempertanyakan tentang ajaran Yesus, misalkan nih, Yesus ini kok begini, A, B, C, D, oh iya saya lihat itu di dalam Injil apa, bla bla bla, sebutkan. Begitu juga sebaliknya, misalkan dari pihak saya, dari sisi kami sebagai orang Kristen mempertanyakan ajaran Islam. Oh kok Nabi Muhammad kok begini, oh kok Allah ini begini ya, oh ini ada dalilnya dalam Al-Quran surah, nah itu. Jadi kita sama-sama saling punya pegangan satu sama lain dan itu menguntungkan dua belah pihak maupun pendengar. Jadi pendengar juga selain terbawa pada alur diskusi kita yang tektok dan secara kondusif, mereka juga mendapatkan buah-buah dari diskusi, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang bisa jadi mereka baru dapatkan pada saat detik di mana kita berbicara. Jadi saya selalu bilang kan, aturan ini tidak pernah dibuat untuk menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi semua pihak merasa diuntungkan. Tuh, ya. Atau paling tidak ketika Anda tidak bisa memprovide apa yang kita butuhkan, entah itu data, paling tidak Anda jangan berbicara omong kosong. Contoh begini. Saya sering atau teman-teman mungkin di sini sering mendengarkan bagaimana alur diskusi teman-teman di luar dari iman Kristen mempertanyakan tentang Yesus. Contoh yang kemarin sempat rame. Yesus nikah, Yesus punya anak, anaknya 4, ada Yesus. Datanya di mana? Datanya ngutip-ngutip, oh ini dari ini. Itu namanya bukan data, itu namanya asumsi. Yang disebut dengan asumsi itu adalah pemikiran hasil dari cocokologi yang tidak pernah ada. Diada-adakan, itu asumsi namanya. Saya lebih suka pakai definisi itu ketimbang definisi yang resmi. Ya. Jadi kalau misalkan berbicara diskusi, itu datanya harus valid, informasinya harus clear, jelas. Ya. Itu yang disebut diskusi yang tidak menjatuhkan. Ketika Anda menyebut diskusi yang menjatuhkan, itu nggak cuma menjatuhkan pribadi, tetapi juga menjatuhkan harkat dan martabat diskusi yang berusaha saya sebagai host selalu gaungkan. Ini bukannya saya cari validasi ya teman-teman ya. Ini kenapa saya jarang live, karena saya sudah bosan. Udah dibilangin berkali-kali, lu nanya 10 pertanyaan, kalau gue masih sanggup jawab, gue bakalan jawab. Jangan pusing, jangan bikin orang kesel, jangan bikin orang pening, jangan bikin orang sepaneng. Itu aja. Susahnya minta ampun. Padahal tinggal duduk, diam. Lo nerima nggak jadi masalah. Dengerin ya, Yohansa dan teman-teman Islam. Lo nerima dan nggak menerima nggak jadi masalah. Lo percaya atau tidak percaya tidak jadi masalah. Ya, hanya cukup
kalau udah nanya diam, dengerin jawaban, selesai, kamu ucapkan say thank you Joseph, saya turun dulu ya. Next time kita diskusi lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Selesai. Saya tidak perlu dipuji, saya tidak butuh uang, saya tidak butuh apresiasi, tidak. Jadi sesulit itukah selama ini saya mengharapkan diskusi yang seperti itu? Ya. Jadi jangan seperti Nandar, jangan seperti Supei, gue baru naik roomnya, wah ini si bocil ini udah naik aja nih bocil. Apa? Hah? Itu belum diskusi, itu sudah ad hominem. Wah bocil ini bocil, apa? Saya sudah sering bilang, saya kalau mau mendiskriminasi orang mulut saya lebih jahat loh. Saya memang tidak pakai kata kasar, tapi kata-kata saya sudah pasti bikin nyelekit. Ya. Jadi seperti itu diskusi ya, sorry jadi panjang kali lebar. Jadi kalau mau sharing langsung aja pertanyaannya apa, saya berusaha untuk jawab semampu saya. Kalau sudah selesai, silakan turun. Kalau memang Anda berkenan untuk ditanya balik ya silakan. Ya, silakan, yang mau ditanyakan. Betul. Ya sepakat kalau itu kan istilahnya tadi untuk ini aja ya, maksudnya untuk awalan lah. Kalau ini ke topiknya gitu ya, ke topiknya. Kalau saya kan ya, ke topiknya aja langsung pertanyaannya. Jadi gini, Bang, saya itu mempertanyakan yang ingin saya tanyakan itu kan Yesus itu yang istilahnya yang saudaraku percayai Tuhan menjelma sebagai manusia turun itu di abad ke-6 atau ke-7 ya? Tuhan menjadi manusia abad ke-6 itu bukan Yesus, itu Muhammad kali. Ya pokoknya sebelumnya berarti pokoknya pas turun, yang jadi pertanyaan ini Bang, kan sebelumnya itu ada zaman-zaman terdahulunya sebelum Yesus turun ke dunia ya. Nah, kan Yesus turun ke dunia itu dengan tujuan jadi juru selamat gitu ya Bang. Sepengetahuan saya nih, dari juru selamat istilahnya menebus dosa-dosa umat manusia gitu kan ya Bang. Nah, itu berlaku itu dari semenjak dia turun sampai sekarang atau meliputi zaman-zaman ke belakang gitu. Soalnya kan zaman-zaman ke belakang itu sudah pasti jelas belum mengenal dan tidak mengetahui. Begitu Bang. Oke, jadi inti pertanyaannya, ketika Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, Tuhan dan Juru Selamat Allah bagi kita semua dan untuk semuanya, apakah keselamatannya itu hanya pada zaman dia sampai dengan sekarang? Atau sampai keseluruhan zaman, dari mulai Adam sampai kepada kita? Itu kan inti pertanyaan. Saya jawab yang kedua, opsi yang kedua, dari zaman Adam sampai dengan kita. Kenapa? Ada dalil nggak? Ada. Yang paling jelas ada dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan ya. Kita baca 1 Petrus 3 18 sampai 20, beginilah firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu. Pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Kurang. Kita baca dalam Roma 5, kita lihat surat Rasul Paulus. Itu tadi surat Petrus ya. Kita lihat nih kesinambungan ajarannya Petrus dan Paulus. Nyambung nggak nih? Petrus bilang dari zaman Nuh, bahkan sebelum Nuh. Kita lihat ya, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, kita lihat di sini. Roma 5. Mana? Nah, Roma 5, kita baca dari perikop Adam dan Kristus. Itu saudara bisa baca dari Roma 5, Roma bab 5 ayat 12 sampai dengan satu perikop itu sampai 21. Tapi kita baca untuk menjawab pertanyaannya tadi, apakah penebusan atau keselamatan yang Kristus provide atau berikan kepada kita itu hanya di zamannya sampai dengan sekarang atau dari zaman dahulu-dahulu? Maka kita lihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam.
Perhatikan, sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang yang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika karena pelanggaran satu orang maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan ayat 18. Jadi, sama seperti melalui satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Nah, itu jawabannya. Keselamatan yang Kristus berikan itu kepada semua orang, tidak terlepas zaman, baik kepada yang tidak mengenal maupun mengenal Dia. Itu jawaban simpel, praktis, dan taktisnya. Kalau nanti mau pakai Alkitab lagi boleh, kamu nanti baca dalam Filipi 3:21 ketika Kristus memberikan keselamatan, buahnya seperti apa, itu jelas kok. Gitu bro. Iya. Nah, kalau untuk berarti semua kan ya tadi ya, semua tanpa terkecuali berarti kan ya. Betul. Nah, kalau untuk hitungan dosa, dan walaupun kita nih bang, walaupun misalkan ada seseorang yang mempercayai, yang menerima, yang mengimani Yesus Kristus gitu ya, tapi perilakunya itu tidak mencerminkan dia itu mengimani, dalam kata lain itu banyak berbuat dosa lah. Apakah yang orang tersebut termasuk orang yang masuk dalam istilahnya yang diselamatkan? Satu itu. Yang keduanya, di dalam Kristen ada ciptaannya antara surga dan neraka gak bang? Jadi pertanyaan yang sebelumnya tadi intinya tentang apa? Ya kan gini, intinya kan jadi juru selamat, menyelamatkan umat manusia. Nah berarti terlepas dari itu kan berarti tadi saya udah bertanya, abang jawab katanya semua tanpa terkecuali ya bang, yang mengetahui dan tidak mengetahui. Tadi saya tangkap itu kan ya bang. Nah terus saya juga kan saya korelasikan juga dengan adanya surga dan neraka. Nah kalau misalkan pemikiran saya gini bang, kalau semua manusia misalkan diselamatkan gitu ya, diselamatkan oleh kekuasaan Yesus, terus nanti neraka isinya siapa, dan juga apakah perbuatan-perbuatan termasuk perbuatan-perbuatan dosa manusia-manusia sekarang itu bisa diampuni juga gitu loh, tidak ada perhitungannya nanti gitu loh bang, maksudnya gitu ya. Gini, untuk itulah keselamatan itu harus direspon. Jadi memang keselamatan Kristus berikan dari tadi Roma 5 ayat 15 sampai dengan 20, kemudian dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20, bahwa keselamatan yang Kristus berikan dan sediakan itu untuk semua orang tanpa terkecuali. Tapi ingat, rancangan keselamatan itu harus direspon dengan ya dan amin. Dengan buahnya itu adalah memberikan diri untuk dibaptis seperti perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Markus. Barang siapa percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Ya. Jadi keselamatan itu memang betul free, percuma-cuma. Dalam artian begini, keselamatan yang Kristus berikan oleh karena kasih, kemurahan Allah, anugerah Allah. Tapi anugerah dari Allah harus kamu terima. Makanya kehendak bebas yang Allah sediakan dan Allah telah titip kepada manusia itu pergunakan dengan baik. Kehendak bebas itu. Kenapa? Dalilnya ada dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Sebab inilah yang berkenan di hadapan Tuhan Allah dan Juru Selamat kita, yaitu yang menghendaki supaya semua orang selamat dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi itu tidak ada kontradiksi. Allah memang menghendaki semua selamat. Karena sesuai bagaimana ketika Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius tadi, 1 Timotius 2, 3 sampai dengan 4, ini adalah refleksi dari ketika Yohanes menuliskan Injil. Di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16, apa katanya di situ? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal.
Dan itu dikonfirmasi oleh perkataan Tuhan Yesus sendiri keluar dari mulutnya dalam Yohanes 5 ayat 40. Tuhan Yesus bilang apa? Inilah kehendak Bapakku yang di sorga, supaya barang siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Tuh, kata Tuhan Yesus. Jadi keselamatan itu memang harus diterima, direspon dengan kita, dan jangan kita tolak. Karena ketika kita tolak, sama seperti dalam Injil Markus, di mana ketika Tuhan Yesus bilang orang percaya dan dibaptis mereka selamat, mereka yang menolak dan tidak percaya bahwa akulah dia, kata Tuhan Yesus, kamu akan binasa dalam dosa-dosamu. Binasa dalam dosa apa? Neraka, karena neraka adalah keadaan yang kekal. Ingat, sejatinya neraka tidak pernah disediakan untuk kita. Neraka hanya untuk malaikat yang jatuh, yaitu iblis dan pengikutnya. Kalau disebut pengikut berarti apa? Ia mengikuti jalannya iblis, bapa segala dusta, yang tidak mau taat dan tunduk pada perintah Allah. Sama seperti bagaimana iblis, berarti mereka yang tidak mau menerima rancangan keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita. Binasa, menolak dengan mentah-mentah. Nggak mau kan Tuhan bukan manusia, nggak mau Yesus bukan Tuhan, nggak mau. Padahal sudah di depan mata keselamatan itu bahwa Yesus menyatakan dirinya ilahi. Nggak mungkin Yesus nggak ilahi. Wong, Yesus itu pakai sebutan nama-nama lain dari Tuhanmu kok, dari Asmaul Husna. Sedari dia masih lahir, masih bayi, malaikat Gabriel bilang apa kepada Bunda Maria? Engkau akan melahirkan anak laki-laki dan anakmu itu akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Perhatikan saudara yang Kristen, ini kata malaikat Gabriel. Kalau ditransliterasi ke dalam bahasa Arab, anak Allah yang maha tinggi, perhatikan frasa yang maha tinggi. Itu kalau ditanyakan kepada orang Islam, itu nama lain dari Allah mereka. Asmaul Husna, dari 99 nama. Apa itu? Al-Ali, yang maha tinggi. Tidak ada satupun sosok yang diberi gelar yang maha tinggi selain Tuhan Allah. Anda kebet Alkitab, itu yang disebut yang maha tinggi itu cuma Allah. Yesus sedari masih dalam rahim ibunya, jangan dalam rahim baru dikasih tahu bahwa engkau akan mengandung, itu sudah disebut anak Allah yang maha tinggi. Belum lagi ketika dia bilang siapa? Akulah terang dunia, Yohanes 8. Ya, yang jadi closingan film Kuasa Gelap itu. Akulah terang dunia, barang siapa yang berjalan bersamaku, barang siapa yang mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan dunia. Terang itu kalau dalam bahasa Arab apa? Nur. Makanya Yesus bilang, Ana huwa nurul lil alamin. Yesus bilang nurul lil alamin loh. Ketika Islam mengklaim bahwa mereka rahmatan lil alamin, Yesus sudah terlebih dahulu mengklaim dirinya, memberikan keterangan bahwa Ana huwa nurul lil alamin, akulah terang dunia. Jadi kurang ilahi apa? Back to the topic, ketika berbicara keselamatan, keselamatan harus direspon. Ya, dengan sakramen baptisan. Ya, nggak bisa kamu hanya bilang sepatah dua patah kata seperti dalam imanmu gitu ya, mohon maaf, langsung creng selamat, enggak. Harus buktikan iman beserta dengan perbuatan. Karena dalam Yakobus 2 ayat 19-20 ya, menyatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati sia-sia. Selayaknya bagaimana iblis yang selalu tahu bahwa Allah itu satu. Ya, kamu percaya bahwa ada satu Allah saja itu baik, namun setan, iblis pun gemetar akan hal itu. Nah, oke. Bagaimana Joseph kalau misalnya ada orang ngakunya Kristen nih, ya, ngakunya Kristen tapi masih hidupnya nggak kudus, masih suka dosa, masih suka berzina, ngerampok, nyuri, bohong, fitnah dan seterusnya. Baca 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 16. Ini ajaran Petrus yang nanti saya akan korelasikan dengan ajarannya Paulus, ya, untuk membuktikan bahwa Paulus ajarannya itu pasti selalu beriringan dengan ajaran dari murid langsung Tuhan Yesus. Petrus itu murid langsung ya. Kalau Anda selalu mempermasalahkan Paulus, saya selalu memverifikasinya dengan ajaran Petrus. Nah, kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Tadi saya sudah buka 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Kenapa terkebet-kebet? Nah, kita lihat. Di sini perikopnya, bro. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Kita lihat surat Petrus yang pertama ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Perhatikan ya. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada notifikasi baterai saya lemah. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Tuh. Rasul Petrus mengingatkan kita, dalam persaudaraan kita di dalam satu tubuh dengan Kristus harus kudus.
Berusaha untuk kudus, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Kira-kira tebakan saudara-saudara baik yang Islam maupun Kristen, Rasul Paulus mengajarkan yang sama nggak kira-kira? Sama nggak? Kita cross check ya, coba. Saya akan bermain di surat Roma, masih sama dalam surat Roma. Surat kepada jemaat di Roma maksudnya. Adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 12 ayat 1 kita lihat. Kalau sudah Tesalonika kelewatan. Ya, Roma 12 ayat 1. Nih. Perikopnya persembahan yang benar, kita lihat bagaimana Rasul Paulus menuliskan. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Sama ya ajarannya Paulus sama Petrus. Ajarannya yang katanya Rasul palsu nggak pernah ketemu Yesus sama sekali, dengan ajaran Rasul yang bertemu dengan Yesus, yang dipilih oleh Yesus dari antara Rasul yang lain, primus inter pares. Sama narasinya, plek ketiplek. Outputnya sama, tujuannya satu. Nah, tapi sudah dinasihatkan kayak gitu, Joseph tetap nggak mempan. Buktinya masih banyak tuh orang Kristen yang hidupnya masih tercemar di luar sana. Terus gimana tuh cara mereka? Diampuni dosanya atau gimana? Diampuni dong. Karena Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para rasul. Kita lihat di dalam Injil Yohanes. Ya, makanya di kami ada sakramen pengakuan dosa. Bagaimana kita bisa memohon ampun melalui perantaran imam yang adalah in persone Christi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah memberikan amanat kepada para rasul untuk memberikan ampunan dosa. Kita lihat di dalam Injil Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Sekarang, perhatikan kata-kata Tuhan Yesus, sekarang aku juga mengutus kamu. Ingat orang Kristen, sakramen imamat ini dimulai oleh Tuhan Yesus sendiri. Nih, sakramen tahbisan imamat ini Yesus sendiri. Lihat ini, frasa yang digunakan Yesus. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku, kata Tuhan Yesus, aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia membusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tuh. Ya. Wah, jadi bisa mengampuni Joseph, mana buktinya? Kok di situ nggak ada lagi tuh, mana buktinya murid-murid itu bisa mengampuni dosa, itu bisa mana? 2 Korintus 5 ayat 20. Nih, bat kebet kita Alkitab hari ini. Bukti bahwa ketika ada orang berdosa, kita memohon perantaran imam yang adalah garis suksesi dari para rasul. Tahbisan imamat, ya. Kita lihat dalam 2 Korintus. Alkitab saya ini loh. Apa perlu saya beli Alkitab baru ya? Karena udah lecek-lecek. 2 Korintus 5 ayat 20. Sorry. Jadi curhat. Pelan-pelan ya bukanya Joseph. 2 Korintus 5 ayat 20. Perhatikan ya. Jadi kami ini utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini adalah kalimat absolusi. Ya, kepada peniten. Kalau dalam sakramen pengakuan dosa yang diucapkan oleh imam yang disebut dengan in persone Christi, ini dalilnya 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 21, perikopnya pelayanan untuk perdamaian. Kamu baca dari ayat 18, itu akan mengkonfirmasi. Lihat di sini dikatakan apa? Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Lihat loh, pendamaian itu kalau saudara search dalam bahasa Inggris itu reconciliation. Makanya sakramen pengakuan dosa disebut dengan sakramen rekonsiliasi. Bersatu kembali, reconciliation dengan Allah. Itu dalilnya Yohanes 20 ayat 21 sampai 22 diperkuat dengan 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 21.
Ini sudah tradisi gereja mula-mula, di mana para rasul yang adalah diberikan sakramen imamat oleh Kristus sendiri, mereka bisa menjadi perantaraan Kristus untuk mengampuni dosa dengan rahmat dari Allah. Lihat di sini kata-katanya. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Tuh. Jadi kalau kamu nanya, bagaimana orang Kristen? Kalau kami orang Kristen Katolik, kami datang kepada sakramen pengakuan dosa, sakramen rekonsiliasi, karena itu yang telah Yesus berikan kepada para rasul. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kata pendamaian, kata itulah yang diucapkan oleh imam ketika selesai mendengarkan pengakuan dosa. Jadi, apakah seharusnya seperti itu? Ya. Itu nanti dikonfirmasi lagi dengan Yakobus 4 ayat 15 sampai dengan 16. Saling mengaku dosalah kamu. Nanti dikonfirmasi lagi dengan surat Rasul Paulus. Barang siapa yang menerima tubuh dan darah Kristus dalam keadaan tidak layak, ia mendapatkan penghukuman atas dirinya. Itu sebab tradisi yang dipertahankan oleh ajaran Kristen sejati, seperti dalam gereja Katolik sekarang, ketika Anda ingin menyambut komuni, tubuh dan darah Kristus tidak boleh dalam keadaan dosa berat, harus setidak-tidaknya melakukan pengakuan dosa. Gitu bro. Jadi aturan dalam kekristenan itu sangat ketat, walaupun kami tidak sekoar-koar Islam yang hanya basic teoritisnya 100%, praktiknya 0. Koar-koar aja nggak ngerti. Tapi kalau di kami kebalikan, oke, teoritisnya memang kelihatannya nggak terlalu gimana-gimana, biasa aja. Tetapi praktikalnya itu sudah mengakar kuat, ya. Tumbuh ada di dalam diri setiap orang Kristen sejati. Makanya kami tidak asing dengan bagaimana ketika amanat Tuhan Yesus memberitakan Injil, yang dimaksud pengajaran itu secara keseluruhan yang kami terima 7 sakramen. Dari mulai sakramen pembaptisan sampai kepada sakramen pengurapan orang sakit. Ya, itu kita terima dan kami imani. Begitu bro. Makanya saya bilang kalau pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, ketika berbicara mengenai surga dan neraka, ini juga yang harus dijawab bahwa sejatinya yang Tuhan sediakan bagi manusia adalah surga. Kenapa saya bilang gitu? Karena surga adalah bagi kami iman Kristen puncak sempurna bagaimana kami berhadapan Allah muka dengan muka. Ya, oh nggak ada yang berisik-berisik, nggak ada yang bunyi, cuduk, nggak ada. Ya, know what I mean? Nggak, no, skidi papap, no, it's nonsense. Karena Tuhan Yesus sudah bilang apa? Kamu sesat, di sorga tidak ada kawin-mawin. Kita hidup sebagaimana malaikat hidup, memuji dan memuliakan Allah. Hidup dalam roh, tidak ada kawin-mawin di sorga. Ya, jadi di sorga adalah pertemuan secara sempurna tatap muka kita dengan Allah. Nah, jadi kalau Joseph bilang justru Allah ingin kita masuk surga semua, salah nggak? Enggak, memang itu. Kan tadi dalilnya dari awal kita sudah tahu, 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Benar kan kalau saya bilang Allah tidak menyediakan manusia itu untuk di neraka, tetapi karena pilihan manusia sendiri itulah yang akhirnya menentukan posisi final dia, neraka atau surga. Dua-duanya kekal loh. Ya, Bro Yohansa. Orang sudah di neraka tidak ada lagi pengampunan bagi dirinya. Siksaan neraka, api neraka itu tidak ada lagi yang bisa menyucikan dosanya. Makanya keadaan yang kalau kamu maksud apakah ada yang disebut dengan api, masih ada penyucian disebut dengan api penyucian atau purgatori, dan itu it's totally different karena api neraka dan api penyucian konteks yang berbeda. Api penyucian disebut sebagai surga yang tertunda, bukan neraka. Sekali lagi neraka kekal untuk iblis dan pengikutnya, selesai. Api penyucian adalah untuk orang Kristen yang masih perlu dimurnikan dosa-dosanya. Yang pada saat di titik dia mengalami kematian, ya oleh karena natur dosa, dia tidak sempat bertobat dan tidak sempat mengakui dosanya. Disitulah kondisi yang masih bisa diampuni karena Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang yang dipenjara. Kita lihat di dalam Matius 5 ayat 25. Kita baca ya perumpamaan Tuhan Yesus. Matius 5 nih, perumpamaan tentang orang yang dipenjara. Kita lihat Matius 5 ayat 20. Mana nih? 21 ya, saya baca dari ayat 21 nih. Perikopnya tentang kemarahan. Matius 5, 21 sampai 26. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum.
Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Perhatikan, siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Perhatikan nggak tadi? Yesus memberikan perbedaan antara orang yang dihukum ke penjara dan orang yang dihukum sampai ke neraka kekal. Orang yang mengatakan saudaranya jahil, end up neraka. Orang yang belum berdamai dengan saudaranya yang bertengkar, sakit hati, end up-nya di mana? Di penjara. Tuhan Yesus berikan apa perumpamaan? Dia tidak akan keluar dari penjara sampai dia membayar hutang lunasnya. Saudara, dijawab nggak? Gue tadi kan sempat bilang ya sebelumnya tadi, saya sempat bilang tadi membacakan 1 Petrus 3:18-20. Di ayat 19-20 itu kan digunakan kata penjara. Udah ingat gak? Yesus menggunakan kata penjara dalam Matius 5:25 untuk memberikan perumpamaan ada suatu kondisi di mana ada orang yang karena kesalahannya belum terlunaskan, terbayarkan, dia tidak bisa keluar dari penjara itu. Sampai dia melunaskan itu baru dikeluarkan dari penjara. Itu yang disebut dengan api purgatori. Penyucian. Nah, kita lihat di dalam 1 Petrus 3:18-20. Ini kata penjara juga nih. Pulake. Nih, 1 Petrus 3 ayat 18 yang tadi sempat kita bacakan. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, perhatikan, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Perhatikan loh, pada waktu Nuh, bayangin sambil visualisasi, sambil ingat-ingat kisah perjanjian lama, kisahnya Nuh, ya, kisah banjir bandang itu yang meliputi bumi, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Lihat, roh-roh yang waktu Nuh di zaman air bah itu, di zaman bencana air bah dalam perjanjian lama itu, mereka ada di mana? Penjara. Rasul Petrus menuliskannya roh-roh itu ada dalam penjara. Sama nggak dengan Matius 5 ayat 25 ketika Tuhan Yesus memperumpamakan keadaan seseorang yang dia ditahan, diserahkan kepada hakim, hakim menyerahkan kepada pengawal, pengawal masukkan ke dalam penjara, dia tidak akan keluar dari dalam penjara sampai dia melunasi semua denda atau kesalahannya. Itu yang disebut dengan keadaan yang dalam ajaran gereja Katolik api purgatorium kepada kita yang masih ada denda dalam tanda kutip dosa-dosa yang belum diselesaikan. Tuh, ayat Alkitabnya jelas, biblikalnya jelas. Ya. Jadi kata penjara itu, dan itu sekali lagi beda dengan neraka loh ya. Saya tadi sudah bilang, perumpamaan tentang api penyucian adalah surga yang tertunda. Karena orang keluar dari api purgatori itu ke surga. Sudah kudus, nggak akan kembali ke neraka. Nggak ada istilahnya itu, ada poin-poin, nanti poinnya minus, nanti jadi ke neraka. Tidak ada. Api purgatori adalah surga yang tertunda. Karena sesungguhnya itu adalah keadaan di mana kita masih setengah kudus. Sementara surga sudah pasti kudus seutuhnya. Kenapa saya bilang setengah kudus? Orang yang percaya dalam Kristus, jamin. Bang, aduh,
Belum kelar udah lowbat. Baru mau nanya. Halo. Ya saya lupa charger guys. Tuh baru nyala lagi. Kemana dia tadi? Sorry ya, tadi kan memang sempat saya di tengah-tengah pembicaraan saya bilang sorry ini notifikasi baterai saya low. Memang baterainya itu low. Ini baru mati. Ini udah nyala lagi karena baru saya charge ulang. Mohon maaf ya. Jadi terpause jadinya. Gue baru ini lagi. Soalnya memang sudah kebiasaan kalau sudah live itu sudah tidak ingat baterai walaupun sudah ada notifikasi kan biasanya kalau dari itu dia ada 10%, 5%, nah gitu. Gitu. Aduh. Udah ya ngantuk, bosan, bye-bye. Gue matiin ya. Nggak bohong, bercanda. Bercanda. Oke, kita lanjut ya. Dia minta naik lagi. Bercanda. Bisa. Ya. Ya, udah normal lagi bang, HP-nya. Udah bisa, udah. Saya mah normal terus bro. Ini HP-nya aja yang. Handphone, saya nanya handphone bang. Iya, handphonenya normal terus karena memang baterainya aja yang lupa saya charge. Bener bang. Saya dari tadi bener-bener gini loh, nyimak ya, bener-bener istilahnya apresiasinya yang sangat-sangat besar dengan apa konsisten dan tandanya abang bener-bener melaksanakan apa yang dianjur apa kan ada keterangannya bang, ada keterangan bahwasanya kabarkanlah Injil gitu kan ya di agama abang ya. Tugas iya, gitu. betul. Untuk konteks itu benar-benar saya apresiasi bang ya. Walaupun mungkin tidak merubah keyakinan saya, cuma menambah pengetahuan ya pak, menambah pengetahuan perihal ini korelasinya dengan ini korelasinya dengan ini. Nah terus untuk nyambung pertanyaan yang tadi bang, itu kan penebusan dosa itu kan sebelumnya juga sempat ada ya yang penyembelihan domba itu ya. Iya, kurban dalam perjanjian lama betul dalam kitab Imamat betul mempersembahkan kurban ya. Nah berarti itu adalah istilahnya langkah pertama namun gagal begitu ya berarti. Ibrani 10. Hukum Taurat itulah hanyalah bayangan-bayangan dari apa yang akan datang yaitu Kristus. Jadi hukum Taurat apa yang ada dalam perjanjian lama itu hanyalah bayangan dari apa yang akan datang yaitu Kristus. Makanya di dalam Ibrani dikatakan Kristus telah menyatakan diri yaitu Sang Firman Allah menjadi manusia anak yang telah Bapa tetapkan dan telah berikan kepada dunia. Dialah yang menyatakan itu kepada kita semua. Makanya pernyataan diri kasih Bapa itu lebih jelas di dalam diri Yesus Kristus sebagai Firman Allah yaitu anaknya yang tunggal. Begitu. Betul, hukum hanya bayang-bayang ya. Nih, saya bukakan Ibrani 10 kalau kamu bertanya tentang perjanjian lama tentang penyembelihan dan seterusnya. Itu dalam Ibrani 10 jelas dikatakan kok. Nih, bentar. Ibrani 10 apa Ibrani 11 ya? Jadi lupa, bentar. Bentar ya. Ya, Ibrani 10 ayat 1. Perikopnya persembahan yang sempurna. Ibrani 10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal baik yang akan datang dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Karena itu dengan kurban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Sebab jika hal itu mungkin, bukankah orang tidak mempersembahkan kurban lagi? Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru dengan kurban-kurban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Ya. Jadi memang betul. Hukum Taurat itu hanyalah bayangan dari apa yang datang yaitu Kristus. Makanya Kristus adalah kurban yang sempurna sekali dan untuk selamanya yang kekal. Begitu. Apa lagi? Iya, perihal itu yang
Penyembelihan itu berarti kalau saya kan setahu saya gini, jadi pernah ada ritual lah, semacam menurunkan seruan ya, perintah untuk membersihkan dosa-dosa melalui ritual penyembelihan hewan kurban lah, kurban domba. Nah, apakah itu kan itu dari mulai pertama turun seruan itu sampai ke Yesus itu kan waktunya jaraknya lama kan ya Bang? Berabad-abad itu kan ya. Sampai dari pertama diberitahukan bahwasanya penebusan dosa itu melalui penyembelihan hewan domba, sampai ke turunnya Yesus melalui Bunda Maryam itu kan berabad-abad itu ya kan ya waktunya, seling waktu yang Sejak berabad-abad. Abraham ya, sejak Abraham, Musa ya, and then Ya. Nah, apakah itu istilahnya termasuk dalam proses yang gagal gitu Bang, bisa ataukah seperti apa gitu? jadi Makanya bilangin itu hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, yaitu Kristus. Itu hanyalah nubuatan dari penggenapan yang Kristus lakukan secara keseluruhan. Yesus disebut sebagai imam yang agung dari keturunan suku Lewi dan seterusnya. Itu adalah bayangan dan nubuatan gitu. Dan tidak ada gagal, nggak disebut gagal di situ, bukan gagal ya, bukan gagal. Karena kan zaman terakhir itu kan Yohanes Pembaptis, ya kan? Hukum Taurat itu berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Nah, Kristus datang setelah dia menyatakan dirinya, maka Yohanes Pembaptis mengenalinya, inilah anak domba Allah. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Gitu. Jadi bukan gagal, kan tadi dibilang bahwa itu adalah bayangan saja dari hal-hal baik yang akan datang. Ya. Bukannya gagal. Gagal itu berarti apa? Nggak berhasil sama sekali. Bukan gagal. Ya, karena justru dalam hukum Taurat segala sesuatu disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Gitu. Jadi sesuai dengan Ibrani 8 dikatakan Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Gitu. Makanya di situ dikatakan apa? Namun Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Tuh, ya. Jadi Yesus itu disebut sebagai pengantara dari perjanjian yang baru. Ya, tidak dikatakan gagal di situ. Justru hal-hal baik itu telah dipersiapkan untuk Kristus, dan Kristus menyatakan bayang-bayang dari hal-hal baik itu. Begitu, Bro. Iya, soalnya kan kalau di pikiran saya kan maha kuasa ya Bang. Maha kuasa itu kenapa nggak dulu aja gitu Pak, pas nggak usah istilahnya, nggak kalau penebusan itu nggak usah melalui bayang-bayang dahulu gitu. Langsung aja kan kapanpun bisa gitu kan. Terus juga kalau sekarang kan, maaf nih ya Bang, saya mengutip dari, kita bilang oknum lah, oknum yang suka menyelewengkan bahasa. Sering juga terdengar bahwasanya apa yang saya imani itu dan apa yang saya percaya itu semacam kayak ada keluar bahasa nabimu itu belakangan mengutip dan lain-lain lah, banyak pokoknya kalau dijelaskan jelek. Kenapa kekuasaannya Yesus tidak bisa mencegah turunnya nabi yang saya yakini ya, Nabi Muhammad, sampai ke sekarang istilahnya bisa disebut di Indonesia itu mayoritas begitu Bang. Oke. Begini ya, kalau kamu menyebutkan bahwa kenapa Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak, justru sama dengan pola pikir yang sama, kenapa Tuhanmu justru menghendaki supaya ada orang Kristen, kenapa nggak dari dulu aja orangnya Islam? Sama kan? Kenapa nggak diem aja dulu Tuhanmu, nggak perlu ngutus Muhammad, nabi-nabi pendahulunya Muhammad untuk menjelaskan tentang Islam? Kenapa harus ada Islam adanya di abad ke-7? Jadi ngerti nggak? Jadi paradoks itu nggak akan selesai kalau misalkan pemahaman pola pikir kamu yang berantakan itu dibawa kepada teologi. Membahas tentang bagaimana kemahakuasaan Allah, bahwa Allah ketika menjadikan sesuatu, nubuatan dan penggenapan itu selalu tepat waktu, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang kecepatan. Ya.
Jadi jangan bermain dengan paradoks yang justru akan menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Oke? Nah, terus kemudian kamu mempertanyakan kemahakuasaan Yesus dengan adanya ajaran kamu yang secara tidak langsung kamu verifikasi bahwa ajaran kamu menghambat dalam tanda kutip keselamatan yang telah Allah kami sediakan. Yes, good point on that. Saya harus jujur terus terang, Tuhan Yesus pernah berfirman di dalam Injil, dia katakan bahwa celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. And the same point, the Bible told us, di poin yang sama, Alkitab kasih tahu kita bahwa ilalang dan gundum harus tumbuh beriringan. Ya, supaya waktu dituai kita tahu ya, mana kelompok ilalang, mana kelompok gandum. Jadi paham ya? Bahwa ketika berbicara mengenai ada orang yang sesat dan orang tidak tersesat, justru itulah providensia Dei, bagaimana begitu baiknya Allah, seperti yang Tuhan Yesus katakan juga dalam Injil. Ya, bentar, saya lupa ayatnya di mana ya. Bentar, saya nggak pakai ayat. Matius berapa ya? Nah, Matius 5 ayat 45. Kita bacakan. Matius 5 45 kita bacakan ya. Mengenai orang-orang yang jahat, orang-orang baik, orang-orang sesat, orang-orang apalah ya nih. Kita lihat nih secara keseluruhan dalam Matius 5. Karena Tuhan Yesus yang begitu baik, Allah yang begitu maha adil, maha rahim, ya maha murah. Kita lihat Matius 5 ayat 45. Nih, di sini dikatakan apa? Ya. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Tuh, Yesus mengajarkan itu kepada kita. Jadi memang justru dengan adanya kejahatan dan kebaikan itu bukti bahwa Allah mengasihi. Bahwa at the end, ya kerahiman Yesus itu selalu akan menang. Gitu. Kenapa? Ya contoh. Ketika berbicara mengenai ajaran yang kamu katakan berasal dari nabimu yang namanya itu Muhammad, itu kan sempat waktu itu Islam itu ingin menggempur Eropa dengan benteng terakhir itu di Wina, Austria. Ya, Austria ya, bukan Australia, karena kita berbicara Eropa, bukan benua Asia, apalagi Australia. Iya. Nah, ketika Islam sudah menggempur dengan kekhalifahannya pada masa Paus Pius, di mana pada saat itu Paus menyerukan negara-negara Kristen untuk bersatu dengan Liga Suci untuk mempertahankan benteng terakhir kekristenan di Eropa supaya tidak digempur Islam, tidak jatuh ke tangan Islam seperti Konstantinopel. Maka pada saat itu di bulan Oktober tahun abad 15 ya, diserukan untuk berdoa melalui perantaraan Bunda Maria yang ditujukan kepada Tuhan Yesus, yaitu doa Rosario. Secara strategi dan secara jumlah militer ya, tentara antara Liga Suci, negara-negara Kristen yang bersatu dengan kekhalifahan pada saat itu kalah jumlah. Sehingga kecil kemungkinan bahwa kekristenan pada saat itu di Eropa masih bertahan. Tetapi miraculously, ajaibnya, mukjizatnya, justru keadaan berputar kebalik. Ya, kartu Uno, reverse card maksudnya. Islam yang kalah. Walaupun secara jumlah sekali lagi mustahil bagi Kristen untuk menang. Berkat doa Rosario itu, sehingga pada bulan Oktober sekarang ini kami rayakan sebagai bulan Rosario. Dan itu disebut dengan The Battle of Lepanto, Perang Lepanto, yang mendasari bulan ini. Jadi itu bukti dari sekian banyak mujizat, sebenarnya banyak lagi ya. Bagaimana peran Kristus dengan Bunda Maria, dengan orang-orang kudus lainnya yang justru melepaskan kita dari belenggu-belenggu penyesatan. Tapi once again, memang tidak secara 100% orang-orang yang sekarang sesat dan orang-orang yang berada di luar Kristus itu semuanya dikonversikan kepada Kristus. Enggak. Cara kerja penyelamatan Allah itu tadi kita sudah bahas di awal Bang, harus direspon dengan kehendak bebas. Betul. Ya, nggak bisa dengan kemudian Allah menjentikan jarinya, itu namanya bukan Allah. You're talking about robot, not God. Ya, aneh kalau misalkan dikatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk selain beribadah kepadaku. He's not God. Trust me, itu bukan Tuhan. Itu robot. Itu sedang menciptakan robot. Itu kamu sedang diprogram, sedang disuntik program. Itu bukan namanya Tuhan yang berbelas kasih. Itu Tuhan yang diktator, yang maunya kau itu harus tunduk. Kalau kau tidak tunduk, aku tidak mau, tidak sudi. Sampai ada dalil, jikalau kamu tidak berbuat dosa, Allah akan menggantikan umatmu dengan umat yang berdosa. What kind of God is this?
Saya rasa Tuhan justru menghendaki kita selamat once again. Tetapi ada Tuhan di iman yang lain, ilah-ilah lain, itu mengatakan bahwa kalau kamu tidak berdosa, niscaya Allah akan gantikan dengan umat yang berdosa. It's kind of weird. Justru Tuhan itu tidak mau manusia binasa, karena sejatinya kejatuhan dan ketidaktaatan Adam bukan Allah yang memisahkan diri, tetapi manusia yang memisahkan diri dari Allah. Ya, dalam iman kekristenan tidak pernah ada kisah bahwa Allah yang memisahkan diri dari manusia. Sedari mula manusia yang memisahkan diri dari Allah, sehingga Allah yang ketika dalam kitab Kejadian mencari keberadaan Adam. Justru itu kerahiman Allah tuh dari situ. Adam, di manakah engkau? Itu bukti bahwa sekalipun kita telah berpisah, Allah masih mencari dan ingin bersatu dengan kita. Ya, itu bukti maha rahimnya Allah. Jadi kesesatan yang ada di dalam ajaran di luar Kristus itu bukti bahwa Allah itu begitu mengasihi kita dengan tetap membiarkan orang baik dan orang benar, orang jahat dan orang beriman. Begitu. Jadi jangan ngomongin soal jumlah karena kuantitas. Kuantitas itu tidak memastikan jumlah, tidak memastikan kualitas. Ya, kuantitas itu tidak sama dengan kualitas. Jumlah yang banyak tidak beriringan dengan kualitas, buat apa? Ya, paham ya maksudnya? Kalau kuantitasnya banyak, kualitasnya nol juga buat apa? Nothing. Dalam studi saya ambil contoh kasus strategi perang, itu sudah bukti kan? Majority yang paling banyak jumlah pasukan Islam melawan pasukan Liga Suci, orang-orang Kristen pada Battle of Lepanto. Tapi at the end, quality yang berbicara, bukan quantity. Begitu ya, Bro Yansa. Jadi sekalipun Islam menjadi mayoritas, itu tidak menjadi bahan pembenaran. Gitu. Apakah nanti ateis akan berkembang dan menjadi banyak? Apakah kamu masih punya prinsip yang sama? Bahwa dengan adanya jumlah, maka bisa dikatakan benar. Nggak juga, bro. Banyakan tikus daripada manusia. Apakah kita lebih hina daripada tikus? Nggak kan? Gitu, Bro Yohansa. Berarti inti sarinya itu istilahnya beda lah ya Bang. Jadi benar-benar beda jauh pemahaman. Bukan salah dan benar ya. Kalau saya pun tidak terima kalau disalahkan. Dari tadi pun saya tidak menyalahkan loh Bang, saya bertanya ya. Saya tidak menyalahkan. Itu kan karena saya tidak ingin menyalahkan keyakinan orang lain, walaupun mungkin di agama saya dan di agama Abang itu menyerukan istilahnya menyerukan kebenaran itu sebagai salah satu kewajiban bagi umat gitu kan ya. Mungkin apa yang diserukan Abang dengan keyakinan Abang dan apa yang diserukan saya dengan keyakinan saya. Cuma kita diskusikan ternyata hasilnya berbeda gitu Bang. Bukan tentang benar dan salah. Kalau benar dan salah jelas. Mungkin untuk manusiawinya kita nggak bakal terima gitu Bang. Jadi kan saya istilahnya cuma bertanya tentang ya yang istilahnya yang mengganjal di pikiran saya kan kalau istilahnya sudah dijelaskan seperti itu ya. Kesimpulannya kan iya berbeda gitu Bang. Walaupun kan tadi banyak juga tuh yang di bawah yang berkomentar kan istilahnya yang dibahas hanya Nabi Muhammad saja. Kan kalau saya kan istilahnya mengimani itu kan Nabi itu dari Adam sampai ke Muhammad, terus dari kalau kitab kan walaupun dibilangnya mengkutip-kutip itu kan kalau di saya itu menyempurnakan yang 4 kitab itu, makanya sekarang yang dipercaya oleh saya itu kitab suci Al-Quran gitu. Karena kalau itu kan jelas. Saya tanya, saya nggak mau menyalahkan apa-apa, nggak ada masalah dengan Anda punya keyakinan. Saya tanya, Anda tadi bilang menyempurnakan 4 kitab, berarti 4 kitab itu belum sempurna ya? Ketika Al-Quran menyempurnakan 3 kitab ya, bukan 4 itu termasuk include Al-Quran loh, hati-hati. Kalau ya. Al-Quran perlu disempurnakan juga, saya juga bingung nanti. Tiga Bang, salah saya salah bicara. Ya. 3 kitab yang perlu disempurnakan Al-Quran. Enggak Bang, gini Bang. Iya, berarti saya tanya sebentar. Saya mengimani 4 kitab dan ya kitab Al-Quran itu di kepercayaan saya tuh membenarkan istilahnya membenarkan dan menyempurnakan kitab-kitab terdahulunya seperti itu. Oke. Menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Membenarkan dan menyempurnakan.
Oke, membenarkan dan menyempurnakan. Memangnya kitab-kitab terdahulu yang nurunin itu siapa? Yang nurun itu kan firman Allah, Bang. Itu firman Allah. Firman Allah melalui menurunkan wahyu kepada nabi-nabinya gitu, Bang. Oke, menurunkan wahyu kepada nabi-nabi dan menurunkan kepada nabi-nabi, dan itu berasal dari Allah. Allah itu Ya. maha kuasa nggak? Gimana, Bang? Allah maha kuasa nggak? Kuasa, Maha sempurna nggak? sempurna. Kenapa dia harus melewati 3 fase untuk akhirnya dia punya project, akhirnya final? Nah, itu pertanyaan yang sama seperti tadi yang saya tanyakan, Mbak. Seperti itu, makanya tadi saya simpulkan dari itu, walaupun pada intinya itu istilahnya step by stepnya itu bisa dibilang sama mirip lah, cuma kan tetap untuk penjabarannya berbeda gitu, Mbak. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan diskusi agama ini dari awal sampai habis, dan kita melihat bahwa Joseph sudah memberikan penjelasan dengan sangat detail kepada muslim yang menanyakan tentang firman Tuhan kepadanya. Biarlah Roh Kudus yang akan membuat saudara-saudara kita yang muslim untuk bisa memahami firman Tuhan. Satu hal yang dikatakan oleh firman Tuhan pada Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Artinya teman-temanku, jika firman Tuhan itu disampaikan, firman Tuhan itu sendiri yang akan bekerja untuk membuat orang-orang yang mendengarnya boleh percaya seperti yang dikehendaki oleh firman tersebut. Karena itu setiap kita, tugas kita bukan membuat orang lain menjadi Kristen, tapi tugas setiap orang percaya hanya memberitakan firman Tuhan. Untuk membuat orang percaya itu adalah pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan itu sendiri yang akan bekerja, menyatakan dan melakukan apa yang dikehendaki Allah. Tuhan Yesus memberkati.